adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik? Oh, puji Tuhan kalau begitu. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kakak Valda mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Ya, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan Yesus bagi kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lama sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita, dan kasih Tuhan sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari dunia. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari dunia.
Ya puji Tuhan, kasih Tuhan Yesus lebih dari apapun juga ya. Tiada dapat mengukur kasih setia Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menolong saya dan teman-teman untuk memuji Tuhan bersama. Dan sekarang Tuhan, saya sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Saya mau mendengar dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak Tuhan Yesus yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali pada ibadah kita bersama kali ini. Wah, senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik semua. Wah, Bu Ali lihat sudah banyak yang hadir. Oke, kita sekarang ini mau belajar mengenai cerita tentang Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dari minggu-minggu yang lalu ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dari sejak lahir sampai bisa melihat kembali. Wah, pasti senang sekali si Bartimeus itu ya. Selama berpuluh tahun tidak bisa melihat, terus bisa melihat sinar matahari, bunga-bunga, bulan ya. Terus Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Waduh, kalau orang sakit itu sedih ya, pengennya sembuh. Dan mereka pasti sangat senang ketika mereka mendapati dirinya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Malah yang lumpuh kan gak bisa berjalan ya adik-adik. Wah, ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia langsung berdiri, langsung melipat kasurnya, hatinya sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan melihat kuasanya Tuhan Yesus dinyatakan kepada kita, kuasa yang luar biasa. Nah, ceritanya gini adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus masih berada di bumi ini, ada satu keluarga yang bersahabat dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah 3 bersaudara. Yang paling besar namanya Marta, terus adiknya lagi Maria, terus adiknya lagi yang nomor 3 dan yang bungsu laki-laki namanya Lazarus. Nah, Marta, Maria dan Lazarus satu keluarga. Dan mereka bersahabat dengan Tuhan Yesus. Mereka tinggal di pinggir kotanya Yerusalem adik-adik. Yerusalem itu kan ibu kotanya negara Yehuda ya, negara Israel. Ibu kotanya di Yerusalem. Terus di pinggir kota Yerusalem itu ada bukit gitu. Di sana Tuhan Yesus juga sering ke situ, Bukit Zaitun di situ. Nah, sebelahnya Bukit Zaitun itu adalah Betania. Di sana sejuk ya karena lereng gunung. Nah, Tuhan Yesus kalau pergi ke Yerusalem sering sekali diajak oleh Marta, Maria dan Lazarus untuk tinggal bersama mereka di Betania itu. Jadi Tuhan Yesus sudah sering datang ke situ. Nah, saat ini Tuhan sedang dalam perjalanan bersama-sama dengan murid-muridnya untuk melayani orang-orang, yaitu tadi menyembuhkan yang sakit, bercerita tentang firman Tuhan, meredakan badai, menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Nah, pada waktu ini adik-adik, Lazarus sedang sakit. Wah, kalau sakit tidak bisa berjalan-jalan, tidak bisa kemana-mana ya adik-adik. Lazarus hanya terbaring saja di tempat tidurnya. Marta dan Maria, kakak-kakaknya itu sangat menyayangi dia. Jadi mereka dua ini tidak pernah pergi-pergi, tidak
kemana-mana karena mereka menjaga Lazarus yang sedang sakit. Siang dan malam mereka bergantian. Mungkin Lazarus pengen minum, mungkin Lazarus pengen pipis, mungkin Lazarus nggak bisa tidur, ya mereka menemaninya adik-adik. Begitu ya kalau saudaranya sakit, kalau kita punya adik atau kakak yang sedang sakit, kita juga harus, kalau kita mengasihi dia, kita juga harus menolong dia, membantu dia, menemani dia gitu. Nah, terus Lazarus sakit kok nggak sembuh-sembuh ya? Marta dan Maria bilang begini, aduh kenapa ya adik kita ini kok belum sembuh-sembuh ya Maria, kata Marta. Iya Kak, seandainya guru ada di sini, pasti Lazarus ini sudah disembuhkan ya gitu. Nah, mereka memanggil Tuhan Yesus itu guru gitu. Jadi mereka bilang, wah kalau guru ada di sini, pasti Lazarus ini sudah sembuh. Iya ya. Bagaimana kalau kita kasih tahu Tuhan Yesus bahwa adik kita sakit, gitu kata Marta. Terus Maria bilang, tapi kita tidak tahu dia sedang berada di mana. Terus Marta bilang gini, bagaimana kalau kita minta tolong teman kita cari Tuhan Yesus ada di mana, terus memberitahu dia bahwa Lazarus sedang sakit dan gak sembuh-sembuh ini. Kita kan khawatir. Oh iya betul-betul Kak Marta, itu ide yang bagus gitu. Nah jadi mereka minta tolong temannya untuk mencari Tuhan Yesus supaya bisa memberitahu dan Tuhan Yesus bisa datang berkunjung ke Betania, ke rumah mereka. Jadi pergilah temannya ini, temannya mencari-cari, terus ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, guru, itu orang yang engkau kasihi sedang sakit loh. Dapatkah guru datang ke Betania, ke rumah Lazarus itu? Gitu. Oh ya, Tuhan Yesus bilang, nanti kami datang gitu. Terus temannya Maria dan Marta ini pulang untuk memberi tahu kepada mereka berdua bahwa dia ini sudah memberitahu tentang sakitnya Lazarus kepada Tuhan Yesus. Jadi Marta Maria berharap, wah Tuhan Yesus akan segera datang, begitu. Nah, terus Tuhan Yesus dalam perjalanannya itu masih belum segera datang ke Betania, dia masih meneruskan pelayanannya. Terus beberapa hari setelah itu dia berkata kepada murid-muridnya begini, mari kita pergi ke Betania. Di sana Lazarus sedang tidur, aku mau membangunkan dia, gitu kata Tuhan Yesus. Terus murid-muridnya tanya, loh kalau dia sedang tidur nanti kan dia bangun sendiri guru, gitu. Apakah Tuhan Yesus tahu apa yang sedang terjadi dengan Lazarus kira-kira? Tahu nggak adik-adik? Iya benar, dia tahu. Dia tahu sebenarnya walaupun nggak dikasih tahu bahwa Lazarus sakit, dia tahu. Dan pada saat Tuhan Yesus mau datang ke Betania, tahu nggak adik-adik? Di sana Marta dan Maria sedang menangis. Kenapa? Karena Lazarus sudah mati. Karena sakitnya itu dia sudah meninggal, sudah dikuburkan. Tuhan Yesus belum datang-datang juga. Marta dan Maria sedih sekali. Dan Maria sering datang ke kuburnya untuk menangis gitu karena dia sedih ditinggalkan adiknya. Dan Tuhan Yesus kok belum datang juga gitu. Nah pada saat itulah setelah Lazarus dikuburkan, Tuhan Yesus baru berangkat ke Betania. Dia bilang kepada murid-muridnya begini, ayo kita ke Betania. Dia sebenarnya bukan tidur, tapi dia sudah mati, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi aku mau ke sana supaya kamu semua belajar percaya kepadaku, kepada Bapa yang mengutus aku, bahwa Bapa yang mengutus aku dan aku diberikan kuasa untuk menghidupkan orang mati dan supaya yang percaya kepadaku tetap hidup selama-lamanya. Begitu kata Tuhan Yesus. Murid-muridnya tidak paham apa maksudnya itu ya, perkataan Tuhan Yesus belum pernah aku lihat
orang yang hidup selama-lamanya atau yang mati tapi tetap hidup. Tapi mereka hanya bicara di dalam hati. Nah, mereka berjalan, mereka pergi ke Betania. Pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai ke Betania, masih di ujung desa itu ya adik-adik, wah orang Betania sudah melihat. Mereka kan sering melihat Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus. Jadi mereka keluar, mereka juga ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sering menolong mereka, menyembuhkan yang sakit dan sebagainya gitu. Dan orang-orang yang melihat Tuhan Yesus tahu, wah ini pasti guru mau ke rumah Marta dan Maria ini. Jadi ada yang lari-lari ke rumah Maria Marta itu untuk memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah masuk ke desa Betania gitu. Mereka lari, Marta, Tuhan sudah datang loh, guru sudah masuk ke desa kita, dia ada di sana, kamu siap-siap ya ketemu sama dia gitu. Wah, waktu Marta mendengar Tuhan Yesus sudah mau datang, dia hatinya terhibur. Dia lari keluar, dia cepat-cepat menyongsong Tuhan Yesus di jalan. Terus waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, dia bilang, "Oh guru, seandainya engkau di sini waktu itu, pasti saudaraku tidak mati," gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup selama-lamanya," katanya. "Ya Tuhan," kata Marta, "ya memang nanti saudaraku akan bangkit seperti yang engkau katakan itu ya Tuhan pada waktu kebangkitan," gitu kata Marta. Marta tidak tahu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi akhirnya Marta kembali, dia kasih tahu Maria, "Maria, kamu dipanggil Tuhan Yesus," gitu. Maria juga keluar menyongsong Tuhan Yesus, pergi ke tempat pertemuan Tuhan sama Marta tadi. Waktu di sana dia tidak bisa berkata apa-apa, adik-adik, saking sedihnya dia hanya menangis, dia bersujud di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan, guru, seandainya engkau ada pada waktu itu, pasti adikku tidak akan mati, pasti adikku sembuh. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada Maria, "Percayakah engkau kepadaku, Maria?" "Iya guru, aku percaya," kepada Maria. Lalu mereka bersama-sama pulang ke rumah Marta dan Maria. Tuhan Yesus tanya, "Tunjukkan kepadaku di mana engkau menguburkan Lazarus," gitu. Terus Maria bilang, "Tuhan, tapi dia sudah 4 hari dikuburkan." Kalau 4 hari dikuburkan apa artinya adik-adik? Pasti mayatnya itu sudah bau ya, sudah nggak bagus lagi, sudah mau busuk gitu maksudnya. Nah, makanya dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Guru, dia sudah 4 hari di dalam kuburan, dia pasti sudah busuk, dia sudah nggak bagus lagi." Tuhan Yesus tidak menyaut, dia tetap datang ke kuburan itu, dan di depan kuburan itu dia turut menangis, dia terharu, dia kasihan, sampai orang-orang yang melihat mereka itu, karena pada waktu mereka ke kuburan itu banyak orang-orang tetangganya Maria dan Marta itu yang juga ikut ke kuburan gitu. Mereka mau menyaksikan apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus di sana. Jadi orang-orang itu bersama dengan Tuhan Yesus, Marta, Maria, dan murid-muridnya Tuhan Yesus semua pergi ke kuburan Lazarus. Di situ Tuhan Yesus menangis. Lalu orang-orang bilang, "Aduh, Tuhan Yesus sayang banget ya kepada Lazarus, dia sampai menangis," katanya. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah berdoa, dia bilang sama orang-orang di situ, "Tolong itu batu kuburannya digulingkan." Nah, adik-adik ingat ya, kalau di Israel zaman dulu namanya kuburan itu bukan menggali terus petinya yang ada mayatnya dimasukkan, enggak gitu. Tapi gimana? Ya, adik-adik ada yang tahu itu. Ditaruh di dalam suatu gua batu, lalu ditutup dengan batu yang besar, sama seperti dulu waktu Tuhan Yesus dikuburkan ya. Makanya dia bilang kepada orang-orang, "Singkirkan batu penutupnya," gitu. Wah,
Orang-orang yang di sekitarnya berpikir, ngapain ya batunya disingkirkan? Dia kan sudah mau busuk itu mayatnya gitu. Tapi mereka cuma diam saja, mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan. Terus setelah batunya disingkirkan, Tuhan Yesus berteriak, Lazarus, Lazarus, ayo kamu keluar, katanya. Wah, orang-orang bingung ya. Masa orang mati dipanggil? Kalau ada orang mati dipanggil, bisa datang nggak adik-adik? Nggak bisa ya, nggak dengar dia. Tapi ini beda, yang memanggil Tuhan Yesus. Jadi waktu itu orang-orang semua melihat ke kuburan itu sambil dak-dik-duk gitu. Apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi ya? Tahu nggak? Tiba-tiba muncullah dari kuburan itu Lazarus, masih dibungkus kain kafan. Nah, jadi zaman dulu adik-adik, kalau orang meninggal bukan dimasukkan di peti, tapi badannya itu dibungkus dengan kain putih gitu, kain kafan namanya. Juga kepalanya dibungkus dengan kain kafan. Nah, Lazarus keluar, kain kafannya masih ada. Ada anak-anak, ada ibu-ibu yang menjerit, gitu ya. Mungkin mereka pikir itu hantu gitu. Tapi enggak. Lazarus berdiri di pintu kuburan. Lalu Tuhan Yesus bilang, tolong dia, buka kain kafannya itu, gitu. Wah, ada juga yang takut, tapi ada juga yang berani. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan pasti baik. Lalu mereka datang ke dekat Lazarus, dibuka itu kain kafannya yang membungkus tubuhnya. Padahal itu tadi kan mayat ya, seharusnya udah busuk. Tapi waktu kain kafannya dibuka, Lazarus di situ segar bugar. Badannya tidak busuk, baunya tetap biasa. Kalau busuk kan bau nggak enak ya, itu enggak adik-adik. Dagingnya segar, dia benar-benar hidup. Aduh, senang sekali. Bayangkan adik-adik gimana rasanya. Bagaimana pendapat orang-orang di situ? Apa yang dipikirkan muridnya Tuhan Yesus? Dan bagaimana perasaannya Marta dan Maria pada waktu mereka melihat Lazarus setelah dibuka kain kafannya, ternyata dia sehat, dia tersenyum, dia wajahnya bersukacita melihat Tuhan Yesus, sahabatnya, gurunya, Tuhannya ada di situ. Marta dan Maria sampai menangis saking terharu dan bergembira, sukacita. Tidak menyangka-nyangka bahwa adiknya yang ditangisinya itu ternyata hidup kembali. Mereka berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Lalu mereka mendekat kepada Lazarus. Terus orang-orang yang di sekitarnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka tercengang, mereka nomblong ya adik-adik lihat. Hidup, mayatnya hidup, orangnya hidup gitu ya. Karena Lazarus kemudian juga berbicara kepada mereka. Lazarus mengucap syukur kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka ke rumah Marta dan Maria dan Lazarus itu. Dan orang-orang juga pulang ke rumahnya masing-masing. Wah, adik-adik, pasti nanti di situ malamnya mereka pasti akan datang, akan mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan akan membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang gila, orang-orang yang kerasukan setan pasti akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Karena Tuhan Yesus maha kuasa. Orang yang sudah mati dan dikuburkan 4 hari saja bisa hidup, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghidupkan dia kembali. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tidak pernah menolak permintaan orang-orang yang meminta tolong kepada dia. Meminta tolong agar sakitnya disembuhkan, meminta tolong agar masalahnya diberi jalan keluar. Kalau mereka membawa orang yang kerasukan, Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Semua
sangat ditolongnya. Itu yang mereka suka. Wah, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang. Dan Tuhan Yesus melakukan keajaiban-keajaiban. Apa ada orang yang seperti Tuhan Yesus itu ya adik-adik? Terlalu hebat. Karena dia sanggup menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta dari sejak lahirnya. Dia juga dapat meredakan badai pada waktu Tuhan Yesus ada di kapal bersama dengan murid-muridnya dan diterpa badai. Tuhan Yesus juga memberi makan orang banyak, 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang berguna untuk hidup manusia. Itulah dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, oleh karena itu, adik-adik kalau pengen apa-apa, kalau sedih, kalau sakit, berdoa ya, minta kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mendengar permintaan anak-anaknya. Dan dia mau melakukannya. Nah, adik-adik kita menghafal ayat ya. Tuhan Yesus itu disebut juga dengan Alfa dan Omega. Apa itu artinya? Yang awal dan yang akhir. Nah, adik-adik, cerita ini tadi diambil dari mana coba? Diambil dari Alkitab. Di mana tempatnya? Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44. Nah, kita tadi kan belum membacanya. Jadi Bu Ali mau bacakan sedikit ya. Dia berkata kepada Marta dan Maria di dalam ayat 25. Bagaimana bunyinya? Begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tanya Tuhan Yesus. Lalu di dalam ayat 41 sampai 44 begini Ibu bacakan ya. Maka mereka mengangkat batu itu, maksudnya batu yang menutup kuburannya Lazarus tadi. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, adik-adik, cerita itu tadi ya, kisah yang sebenarnya yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang namanya Yohanes. Dan ada di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44. Itu salah satu perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus untuk memperlihatkan kuasanya yang hebat itu kepada manusia. Mengapa? Supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Siapa saja yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, siapa yang percaya kepadaku, ia
tidak akan mati selama-lamanya. Ia akan hidup selama-lamanya. Artinya memiliki hidup yang kekal sampai kelak, sampai seterusnya, tidak terhitung tahun-tahunnya ya adik-adik. Begitulah Tuhan menyatakan kuasanya, dan itu Dia nyatakan karena Tuhan mengasihi kita. Dia ingin supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menerima anugerah hidupnya Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu hidup yang kekal. Jadi kelak kalau saatnya kita sudah tua, lalu kita meninggal, kita itu hanya tidur saja, karena pada waktu kita meninggal kita akan bangun di mana? Di tempat Tuhan Yesus berada, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Nah, adik-adik kasih tahu teman-temannya betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, dan Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Dia sangat baik dan Dia akan selalu menolong, dan Dia ingin agar anak-anak yang lain selain adik-adik juga percaya kepadanya dan menerima berkat-Nya, menerima anugerah dari Tuhan. Gitu ya adik-adik. Nah, kita nanti sebentar akan menghafal ayat bersama-sama dengan Kak Retno dan Kak Valda. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dan tidak pernah ada. Oleh karena itu, mari kita menghafal ayat ya adik-adik, dari Wahyu pasal 1 ayat 8. Ingat ya, Wahyu pasal 1 ayat 8. Bunyinya demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama ya. Nanti Ibu panggil Kak Retno dengan Kak Valda untuk bersama-sama menghafal. Silakan Kak Retno dan Kak Valda, ayo datang ke sini, kita menghafal sama-sama ya. Wahyu pasal 1 ayat 8. Nanti tirukan sebentar, saya ulangi sekali lagi. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan Yesus disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kak Retno sama Kak Valda, kita sama-sama menghafal ya. Oke. Ayo sekali lagi. Silakan Kak Retno sama Kak Valda dulu. Nanti habis itu kita bersama-sama. 1, 2, 3. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wow, bagus sekali, sudah hafal. Yuk kita ulang sekali lagi bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi adik-adik. Dihafal ayatnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Nah, adik-adik, jangan lupa menghafal ayatnya ya di rumah. Kakak Valda tunggu video kalian, oke? Iya, oke. Hari ini ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya, bersama Kak Retno dan juga Kak Valda tentunya, dan ada Kak Agung yang di situ. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.